Airnya biru tak terkira. Jenis rona jiwa yang cemerlang dan merasuk, meyakinkan otak manusia bahwa ia telah terjerumus ke dalam mimpi. Sinar matahari tumpah bagai emas cair di atas pasir putih panas. Daun-daun palem berbisik di atas kepala, menyapu udara dengan sapuan malas, sementara angin asin menggulung lembut ke dalam paru-parumu. Kau mengarungi perairan dangkal yang hangat dan jernih. Jari-jari kakimu menggulung di pasir koral yang halus. Namun dalam kartu pos tropis yang sempurna ini, surga bernapas dan berdenyut. Di bawah permukaan yang dipoles, setenang lukisan, lautan memiliki gigi. Sebagian tersenyum, sebagian menyengat, sebagian terbaring tak bergerak, hingga terlambat untuk lari. Terumbu karang yang berkilau dengan keindahan yang luar biasa bukanlah sebuah taman. Ia adalah medan perang hidup yang berbalut warna-warni karnaval. Setiap bongkahan karang adalah sebuah istana. Setiap bayangan bisa menjadi penyergapan. Dan di laguna yang disinari matahari ini, tempat para turis bersnorkel di atas seperti awan yang membahagiakan, evolusi telah menghadiahkan kematian kostumnya yang paling mempesona. Ikan paling berbisa di dunia, terpahat seperti batu, tak bergerak, tak terlihat kecuali berkedip. Ikan batu bukanlah pemburu dalam pengertian tradisional. Ia tidak berenang, mengejar atau bergerak. Ia menunggu berjam-jam, berhari-hari, terkadang berminggu-minggu. Racunnya bukan untuk menyerang. Ia adalah hukuman atas kecerobohan. Salah melangkah, dan karang akan benar-benar menusuk Anda dari belakang. Duri punggungnya mengeluarkan racun yang begitu menyiksa, sehingga para korban memohon agar anggota tubuh mereka diamputasi untuk menghindari rasa sakit. Siput kerucut, cantik sekaligus mematikan. Pusaran elegan, bintik macan tutul, zigzag emas, namun masing-masing mengandung persenjataan biokimia yang begitu ampuh, sehingga membuat bisa ular tampak seperti bumbu. Dengan jentikan cepat gigi berongga, lebih tepatnya tombak, mereka dapat menyuntikkan campuran neurotoksin yang melumpuhkan mangsa dalam sekejap. Sesuatu yang transparan meluncur, menyapu kulit Anda seperti sutra. Mungkin itu bukan apa-apa, atau mungkin itu sapuan ubur-ubur kotak. Berbentuk seperti layang-layang hantu dan hampir tak terlihat di siang hari. Ia bergerak seperti desahan lembut melalui pasang surut. Tentakelnya dipenuhi ribuan sel penyengat. Ini bukan sekadar iritasi. Mereka mengeluarkan racun yang dapat menghentikan jantung manusia. Bayangkan lautan memberi Anda istirahat psikotik dan melakukannya dengan sesuatu yang lebih kecil dari anggur. Tetapi mungkin lelucon paling ironis di lautan tersembunyi di depan mata. Gurita cincin biru cukup kecil untuk bertengger di ujung jari Anda. Dengan kulit krem berbintik-bintik cincin safir yang berkedip ketika terancam. Tanda peringatan yang memesona dan fatal. Ia tidak menggigit untuk makan, tetapi untuk bertahan. Dan itu dilakukan dengan tetrodotoksin, senjata kimia yang mematikan otot-otot Anda, sementara membuat pikiran Anda tetap waspada sepenuhnya. Korban seringkali tetap sadar, waspada, menyaksikan napas mereka melambat hingga tak ada apa-apa. Laut tampaknya tidak mengaum saat membunuh. Terkadang ia tersenyum. Ini bukan monster yang mengejar. Mereka tidak menguntit Anda melalui ombak atau melompat dari kedalaman dengan rahang menganga. Mereka lebih tenang dari itu, mungkin lebih pintar. Di sekitar pondok penyewaan snorkel, di perairan dangkal tempat anak-anak bermain air bersama lumba-lumba tiup.
Keindahan laut tropis dibalik dengan sebuah kontrak yang kau tanda tangani saat kau mencelupkan kakimu ke dalamnya. Lautan tak peduli dengan niatmu. Ia tak peduli kau mencintainya. Makhluk paling berbisa di alam tidak membencimu. Mereka hanya ada, sempurna dalam logika diam mereka, diasah oleh jutaan tahun untuk melakukan satu hal dengan baik, membuat kesalahan fatal. Maka laguna kematian pun bernapas, lambat, indah, acuh tak acuh. Denyutnya tak terasa dalam gelombang atau arus, melainkan dalam ritme penyamaran dan konsekuensi yang stabil. Kita akan bertemu dengan para ahli mimikri dan penyesatan. Makhluk laut yang tidak hanya membunuh dengan racun, tetapi dengan kebohongan. Karena di daerah tropis, bahkan kebenaran pun memakai topeng. Terumbu karang itu hidup, namun tak bergerak. Sinar matahari menyaring turun dalam berkas-berkas berbintik, dibiaskan menjadi emas yang bergeser oleh riak-riak malas di atas. Semuanya tenang, begitu menghipnotis, jenis ketenangan yang menipu otak hingga lengah. Kau melayang tepat di atas dasar laut. Embusan napas pelan seorang penyelam menggelegak melewati topengmu. Dan di bawahmu terbentang sesuatu yang tampak seperti batu biasa. Batu itu bukanlah batu. Ia seekor ikan, jika bisa disebut begitu. Karena segala sesuatu tentang ikan batu tampak seperti makhluk yang berusaha keras untuk tidak menjadi ikan. Kulitnya bertekstur seperti puing-puing karang. Siripnya terlipat seperti rumput laut yang kusut. Dan ekspresinya, jika kerutan yang terlipat itu bisa disebut wajah, adalah mahakarya kepolosan. Ia di sini bukan untuk mengejar atau mengusir. Ia ada sebagai ranjau darat biologis. Mahakarya tipu daya laut berevolusi untuk lenyap ke dasar laut dengan ketidakpedulian seperti mayat. Namun, tujuannya sama sekali tidak pasif. Ikan batu tidak menunggu Anda, melainkan mangsa yang cukup bodoh untuk percaya pada keselamatan. Ia tidak berburu dengan berenang atau mengintai. Ia menunggu terkubur tepat di bawah pasir, bernapas hampir tak terlihat melalui celah insang kecil, membiarkan lautan melakukan koreografinya. Seekor udang melayang terlalu dekat, atau seekor goi kecil melayang di dekatnya, mungkin penasaran. Dan dalam sepersekian detik itu, ia menentang dalam pemahamannya. Ikan batu membuka mulutnya dan laut itu sendiri seolah lenyap ke dalam kekosongan itu. Mangsanya dihisap, tidak digigit, tidak dikunyah. Hanya dihisap ke dalam kekosongan, ditelan utuh dalam sekejap. Lalu tidak ada apa-apa. Ikan batu tidak bersukacita. Ia tidak bergerak. Ia hanya mengatur ulang perangkap dan menunggu lagi. Seperti algojo karang itu sendiri saat istirahat makan siang. Namun, bukan apa yang dimakan ikan batu yang memberinya reputasi menakutkan, melainkan apa yang terjadi ketika Anda menginjaknya. Ke-13 duri punggungnya, masing-masing kaku, setajam jarum, dan berujung bisa, terselip di punggungnya seperti paku-paku pada alat penyiksaan abad pertengahan, menunggu untuk dipicu oleh tekanan. Dan tekanan adalah sesuatu yang disediakan oleh kaki manusia dalam jumlah yang melimpah. Pada saat itu, ikan itu tidak menyerang. Ia hanya merespons. Saat tumit Anda menekan ke bawah, duri-duri itu naik dan menyuntikkan, tidak hanya sekali, tetapi dalam gelombang. Dosis bisa yang terasa kurang seperti sengatan dan lebih seperti pengkhianatan kimiawi terhadap sistem saraf. Rasa sakitnya, kata para penyintas, tak terlukiskan. Bukan hanya intens tetapi juga eksistensial.
jenis penderitaan yang merobek bahasa dari otak dan menggantikannya dengan kepanikan murni. Beberapa membandingkannya dengan dicap dari dalam. Yang lain mengatakan rasanya seperti api di sumsum tulang, seperti anggota tubuh mereka meleleh saat masih menempel. Seorang penyelam tersengat di lengkung kakinya, mengaku memohon kepada para medis untuk mengamputasinya, apapun untuk menghentikan api. Penyelam lain tersengat di jari, kehilangan kesadaran sebelum kapal mencapai pantai dan membutuhkan resusitasi. Racunnya mengandung campuran neurotoksin dan sitotoksin yang kuat, yang dirancang tidak hanya untuk membunuh, tetapi juga untuk meyakinkan Anda bahwa Anda sedang dibunuh. Namun ikan itu tetap diam, tenang, seolah tidak menyadari bahwa ia baru saja menyalakan api unggun di aliran darah seseorang. Sebagian besar insiden ikan batu terjadi di tempat-tempat yang dirasa paling aman oleh orang-orang. Di pergelangan kaki, perairan dalam, dekat hutan bakau, di lepas pantai berpasir yang sering dikunjungi keluarga dan pasangan yang berbulan madu. Kamuflase mereka begitu presisi sehingga bahkan penyelam terlatih dan ahli biologi kelautan pun melewatkannya hingga hampir terlambat. Mereka tidak bersinar, berkilau, atau melesat. Mereka tidak berderak seperti ular atau berdenyut seperti ubur-ubur. Mereka mewujudkan lelucon alam yang paling kejam. Gagasan bahwa hal paling mematikan di sekitar adalah hal yang tak pernah Anda duga. Anda tak bisa berenang lebih cepat darinya karena Anda tak akan tahu keberadaannya. Anda tak bisa mengakalinya karena ia tak bergerak. Dan Anda tak bisa mengabaikannya karena saat Anda menyadarinya, saraf Anda sudah menjerit. Duri-duri itu sendiri lebih dari sekadar senjata. Mereka adalah jarum suntik biomekanik. Masing-masing mampu menyemprotkan bisa dengan presisi bedah. Dan tidak seperti ular, ikan batu tidak menggigit sekali lalu melata. Ia menyuntikkan secara otomatis, refleks, bahkan tanpa harus menyadari kehadiran Anda. Di taman terumbu tropis yang tenang, tempat kipas laut bergoyang lembut seperti sutra bawah air dan sinar matahari menyinari karang seperti renda cair. Sebuah cangkang tergeletak tak bergerak di atas pasir. Kecil, cantik, sungguh sederhana. Bentuknya seperti sesuatu yang mungkin dikumpulkan anak-anak dalam ember. Harta karun alam yang akan dipoles dan dipajang di ambang jendela. Siput kerucut tidak agresif terhadap manusia. Mereka tidak mencari kita, tidak menyerang tanpa alasan. Tetapi banyak korban mereka tidak pernah menyadarinya, karena mereka tidak tahu apa yang mereka tangani. Lagi pula, ancaman apa yang bisa ditimbulkan oleh sesuatu seukuran ibu jari Anda? Jawabannya terletak pada bisa, ramuan yang terbuat dari lusinan terkadang ratusan peptida yang disebut konotoksin. Setiap peptida menargetkan jalur neurologis yang berbeda. Beberapa mematikan sinyal rasa sakit, yang lain menghentikan otot berkontraksi, yang lain menghentikan pernapasan sepenuhnya. Ini seperti papan saklar kimia alami. Dan siput kerucut tahu cara menekan setiap saklar sekaligus. Saat ini, tidak ada antibisa, tidak ada penawar untuk membalikkan efek toksin. Setelah disengat, korban akan diberi pengatur waktu. Seberapa cepat bisa menyebar tergantung pada spesies, kedalaman luka, dan fisiologi orang tersebut. Beberapa orang menggambarkan timbulnya gejala sebagai gelombang mati rasa yang diikuti pusing, lalu kelumpuhan seluruh tubuh. Namun, bagian yang paling mengganggu adalah ini. Dalam beberapa kasus, pikiran tetap waspada sementara tubuh mati rasa.
Korban sepenuhnya sadar tetapi tidak dapat bergerak, berbicara, atau bernapas, terperangkap dalam cangkangnya sendiri. Persis seperti predator yang menyengat mereka. Ada kisah-kisah yang mengerikan. Seorang turis di terumbu karang di Filipina mengambil cangkang yang indah dan merasakan sengatan di telapak tangannya. Ia mengira itu goresan. Dalam beberapa menit, ia ambruk di pantai, terengah-engah. Detak jantungnya menurun drastis, anggota tubuhnya kejang. Seorang penyelam di Australia menyentuh siput kerucut dengan punggung tangannya dan nyaris tidak berhasil mencapai permukaan sebelum kehilangan kesadaran. Keduanya selamat, tetapi hanya berkat resusitasi cepat dan perawatan suportif yang agresif. Yang lain tidak seberuntung itu. Setidaknya 30 kematian yang terdokumentasi telah dikaitkan dengan invensi siput kerucut. Meskipun beberapa para ahli yakin jumlah sebenarnya mungkin lebih tinggi. Hilang akibat kesalahan diagnosis atau tragedi di laguna-laguna terpencil. Namun, ironisnya begini, meskipun bisanya bisa membunuh, ia juga bisa menyembuhkan. Beberapa pektida dalam bisa siput kerucut terbukti jauh lebih efektif daripada morfin dalam meredakan nyeri kronis tanpa efek samping yang adiktif. Para ilmuwan berlomba-lomba mengembangkan obat baru berbasis konotoksin, berharap ciuman maut siput ini bisa menjadi berkah bagi jutaan orang. Alam, seperti biasa, penuh paradoks. Makhluk yang berevolusi untuk melumpuhkan ikan agar bertahan hidup, mungkin memegang kunci untuk mengobati epilepsi, nyeri, dan bahkan kanker. Namun, semua harapan ini tidak membuat hewan ini kurang berbahaya di alam liar. Di perairan dangkal Samudra Hangat, Indo-Asia, Laut Merah, pesisir Australia, siput kerucut duduk diam di bawah pasir atau di celah-celah bebatuan. Mereka tidak memberi peringatan atau menggembungkan diri seperti ikan buntal. Mereka tidak memiliki garis-garis merah terang atau mendesis atau menyerang kecuali disentuh. Seluruh strategi mereka bergantung pada upaya untuk diabaikan, dan itulah yang membuat mereka begitu mudah diremehkan. Mereka adalah harta karun kecil yang tersamar mematikan. Banyak yang menjumpai mereka tidak tahu aturannya. Para kolektor kerang, tanpa menyadari penghuni hidup di dalamnya, memungutnya seperti piala. Anak-anak mengambilnya dari kolam pasang surut. Dan jika pembunuh bercangkang ini belum cukup mengubah cara kita memandang keindahan bawah laut, kita memasuki dunia tentakel ubur-ubur kotak, tempat benang-benang kematian tak terlihat melayang diam-diam, hanya beberapa inci dari pantai. Dan sengatannya tak hanya membakar, tetapi menghantui. Laut saat matahari terbit berada pada kondisi paling menipu. Permukaannya membentang seperti kaca cair, nyaris tak beriak di bawah heningnya angin fajar. Langit memerah, merah muda, lalu keemasan saat cahaya pertama merembes di air, tak menerangi apapun selain kesunyian. Di bawahnya, dunia bergerak perlahan. Ikan-ikan beterbangan di bawah bayangan celah-celah karang. Seekor ikan pari meluncur seperti hantu di atas pasir. Semuanya bergerak mengikuti irama damai. Semuanya kecuali si pembunuh yang sudah ada di sana, menunggu dalam keheningan. Kau tak akan melihatnya. Anda tidak akan mendengarnya, tetapi Anda mungkin merasakannya. Sapuan lembut di paha Anda, rasa terbakar yang tiba-tiba, dan kemudian laut berubah aneh. Ubur-ubur kotak adalah hantu lautan, melayang dengan keanggunan yang menakutkan tepat di bawah permukaan. Tubuh mereka hampir tak terlihat di siang hari. Bentuk mereka yang berbentuk lonceng transparan dan lembut
hampir tak berbentuk, seperti hantu yang melayang di udara cair. Tetapi di bawahnya, setipis benang jahit dan panjangnya puluhan kaki adalah tentakel, untaian seperti pita yang elegan, yang berkilauan samar ketika cahaya mengenai mereka dengan tepat. Mereka tampak tidak berbahaya, rapuh, bahkan seperti tepi tirai yang terurai, yang terjebak dalam arus. Tetapi di dalam benang-benang itu ada jutaan sel penyengat, masing-masing siap untuk menembak dengan kecepatan eksplosif. Sel-sel ini tidak hanya mengiritasi, mereka menyuntikkan racun yang begitu kuat, begitu efisien, sehingga dapat menghentikan jantung manusia dalam waktu kurang dari 2 menit. Ini bukan lebayan puitis. Bisa ular menyerang sistem kardiovaskular secara langsung, menyebabkan jantung berdetak kencang dan tekanan darah anjlok. Korban seringkali pingsan, bahkan sebelum sempat berteriak. Otot-otot mereka terkunci dalam kejang ketakutan dan rasa sakit. Anak-anak telah meninggal di perairan dangkal, hanya beberapa langkah dari pantai, sementara orang tua mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya. Ubur-ubur itu sendiri, tanpa sadar, terus hanyut, menyeret artileri senyapnya di atas pasir. Ia tidak menerjang atau menguntit. Ia hanya ada seperti hantu yang terbuat dari ujung saraf dan bisa. Ubur-ubur kotak, khususnya Chionyx fleckeri, bukanlah anomali yang langka. Mereka ditemukan dengan frekuensi yang meresahkan di perairan dangkal yang hangat di Australia Utara dan Asia Tenggara. Dan mereka cepat, mampu mendorong diri mereka sendiri di dalam air dengan kelincahan yang mengejutkan. Tidak seperti kebanyakan ubur-ubur yang mengapung pasif di atas air pasang, ubur-ubur kotak dapat berenang secara aktif menggunakan kontraksi lonceng mereka yang berdenyut untuk bergerak sesuai arah dan tujuan. Dan mereka memiliki mata, bukan hanya satu, melainkan 24 mata, yang tersusun dalam kelompok di setiap sudut lonceng berbentuk kotak tersebut. Beberapa di antaranya adalah detektor cahaya sederhana, tetapi yang lainnya secara mengejutkan rumit dengan lensa dan retina. Apa yang dilakukan ubur-ubur dengan penglihatan? Hal itu tetap menjadi salah satu misteri paling aneh dalam biologi kelautan. Tapi jangan salah, ubur-ubur kotak tidak melayang buta. Ia sedang mengamati. Namun entah bagaimana, ubur-ubur kotak hanyalah separuh dari ceritanya. Lebih kecil, lebih halus, dan mungkin bahkan lebih mengerikan adalah sepupunya yang jahat, Irukangji. Dinamai berdasarkan nama suku aborigin yang mendiami wilayah pesisirnya, ubur-ubur ini sangat kecil hingga bisa berada di ujung jari Anda. Dan begitu transparan sehingga ia menghilang sepenuhnya saat terendam. Loncengnya hampir tidak seukuran kelereng, dan tentakelnya yang halus mungkin hanya meregang beberapa inci. Namun, di dalam bungkusan kecil itu, terdapat racun yang menyebabkan salah satu sindrom paling menyiksa yang pernah diketahui. Tobat-obatan, sindrom Irukangji. Sengatan Irukji seringkali tak terasa pada awalnya, seperti tusukan ringan, geli di kulit. Namun dalam 20 menit, kengerian yang sesungguhnya dimulai. Para korban melaporkan rasa takut yang luar biasa. Kondisi psikologis yang begitu intens, hingga mereka yakin sedang sekarat. Bukan dalam suasana panik, melainkan dalam suasana fisiologis yang mendalam. Seolah-olah tubuh sendiri sedang meneriakkan peringatan yang tak bisa diabaikan oleh otak. Rasa sakit menjalar ke otot-otot bagaikan api, mengunci sendi, menghantam punggung bawah dan dada dengan kejang yang begitu hebat sehingga morfin seringkali tak berpengaruh. Tekanan darah melonjak, detak jantung berpacu, dan pernapasan menjadi tak teratur. Halusinasi, muntah, dan dalam kasus yang jarang terjadi, henti jantung pun terjadi.
Beberapa pasien mencakar dinding rumah sakit. Yang lain memohon untuk dibius. Dan semua ini, setiap getaran penderitaan dari ubur-ubur yang begitu kecil, hingga bisa disalahartikan sebagai setetes air laut. Ada puisi yang kejam di dalamnya, bahwa sesuatu yang begitu halus, begitu samar, bisa menyebabkan kehancuran seperti itu. Gurita cincin biru menanti dalam pelukan hangat air pasang yang disinari matahari. Pulul, tempat ombak lembut berputar malas di sekitar potongan rumput laut dan karang yang runtuh. Seekor gurita kecil menyelinap di antara batu-batu dengan anggunnya, seolah-olah dilukis oleh laut itu sendiri. Airnya berbau garam dan pasir, parfum hidup yang diaduk oleh angin dan pasang surut. Semuanya di sini terasa mini, rumah boneka kehidupan pesisir. Bintang laut terselip di bawah bibir batu. Kelomang menyeret rumah pinjaman mereka seperti pelancong yang canggung. Dan di sana, tidak lebih besar dari bola golf, beristirahat makhluk yang begitu menawan sehingga terasa lebih seperti hiasan daripada predator. Kulitnya berwarna krem lembut, berbintik-bintik dan bertekstur seperti perkamen tua. Ia bergerak dengan kecerdasan yang ingin tahu dari sesuatu yang tidak hanya hidup, tetapi juga penuh perhitungan. Dan terselip di sepanjang tubuhnya, tenang untuk saat ini, adalah serangkaian cincin, lingkaran cahaya biru kecil yang tidak aktif. Gurita cincin biru tidak mencolok secara default. Ia lebih suka menyimpan peringatannya terselip di bawah permukaan. Memilih kamuflase daripada konfrontasi, rasa ingin tahu daripada konflik. Ia menyelinap ke celah-celah yang tak lebih lebar dari koin. Menggunakan tubuhnya yang tak bertulang, layaknya kepingan puzzle cair. Ia memburu krustasea kecil, melumpuhkan mereka dengan gigitan bisa sebelum melingkarkan lengannya di sekitar tangkapan seperti koki yang sedang membungkus hidangan lezat. Namun di balik sikapnya yang lembut dan cantik ini, tersimpan rahasia yang jauh lebih mengerikan. Makhluk lembut dan cantik ini menyimpan salah satu neurotoksin paling mematikan di bumi. Racun yang begitu kuat hingga dapat membunuh 26 manusia dalam hitungan menit dan melakukannya secara diam-diam. Bisa yang dimaksud adalah tetradotoksin, senyawa terkenal yang sama yang ditemukan pada ikan buntal. Racun ini tidak membakar, tidak melepuh. Racun ini melumpuhkan, mematikan sistem saraf dengan presisi bedah. Satu gigitan yang nyaris tak terasa memicu reaksi berantai. Pertama, mati rasa, lalu kesemutan, diikuti oleh kegagalan otot, dan akhirnya henti napas. Korban mungkin tetap sadar, tidak dapat bergerak, bernapas, atau berbicara. Terperangkap di dalam tubuh mereka sendiri, seolah terkunci di balik kaca. Tidak ada antibisa yang diketahui, hanya pernapasan buatan yang cepat yang berdiri di antara kehidupan dan finalitas laut yang tenang. Apa yang membuat gurita cincin biru begitu mengerikan, bukan hanya mematikannya bisanya, tetapi cara ia memberi peringatan, cantik, memesona, dan sangat terlambat. Saat terancam, tubuh kremnya menyala dengan warna. Cincin-cincin samar itu meledak menjadi biru elektrik yang berwarna-warni, berdenyut seperti lampu neon dengan latar belakang kulitnya yang lembut. Itu adalah sinyal untuk menjauh, sirene visual yang memancarkan bahaya. Tetapi pada saat cincin itu muncul, gurita itu kemungkinan telah memutuskan Anda terlalu dekat. Transformasi terjadi dalam hitungan detik, seolah-olah lautan menyalakan sistem alarmnya sendiri.
cantik, hipnotis, fatal. Ironisnya, pertahanan yang memukau ini menjadikannya salah satu hewan yang paling banyak difoto di kolam pasang surut dan terumbu dangkal. Para turis memungutnya tanpa sadar, tertarik oleh ukuran dan pesonanya, lalu mundur ketakutan ketika cincin-cincin itu mulai bersinar. Beberapa tidak mendapatkan kesempatan itu. Di Filipina, seorang pria digigit saat menunggu di air sedalam mata kaki. Ia bahkan tidak menyadari apa yang menyengatnya. Hanya saja ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara. Ia meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Di Australia, seorang anak yang bermain di pasir memungut cangkang kerang dengan penumpang gelap di dalamnya. Satu gigitan saja dan ia pun pingsan dalam hitungan menit. Kisah-kisah ini yang tersebar di wilayah pesisir dari Jepang hingga Indonesia menceritakan kisah yang sama dalam berbagai bahasa. Pembunuh paling mematikan tidak menggeram, melainkan berkilauan. Namun, gurita cincin biru tidak membunuh untuk kesenangan. Ia tidak agresif. Seperti banyak makhluk laut paling berbahaya, ia lebih suka bersikap bijaksana. Ia hanya menggunakan bisanya dalam dua skenario. Untuk menaklukkan mangsa, atau untuk mempertahankan wilayahnya yang kecil. Wilayah yang mungkin sama sekecil bayangan batu atau pecahan botol yang terkubur di pasir. Seringkali, ia memilih lari daripada melawan, mundur ke dalam lubang, atau menyatu dengan puing-puing laut. Strategi berburunya ternyata sangat intim. Ia tidak menyambar mangsa dengan cepat atau kuat. Sebaliknya, ia dengan lembut membungkus, melingkarkan lengannya di sekitar udang atau kepiting, seperti pelukan bisikan. Kemudian, datanglah gigitan, kecil dan tajam, melalui paruh yang menyaingi ketajaman burung beo. Ia menyuntikkan tetratoksin, menunggu hingga tenang, dan mulai menyantap. Predator ini tidak mengunyah dengan keras. Ia melarutkan makanannya dengan enzim, menyeruput isinya yang telah melunak melalui paruhnya, seperti seorang gurme yang menyeruput bisk. Di dapur alam, gurita cincin biru adalah ahli dalam santapan yang tenang dan mewah. Dan ia bukan sekadar hantu penyendiri yang hanyut di kolam pasang surut. Ia juga merupakan orang tua yang setia. Betina, begitu telurnya diletakkan, berhenti berburu sama sekali. Dia mencengkeramnya di bawah lengannya, menjaga kawanan itu dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Tidak makan selama berminggu-minggu, tidak bergerak jauh. Dia akan membuat dirinya kelaparan untuk melindungi generasi berikutnya. Dan ketika telur akhirnya menetas, dia mati. Tugasnya selesai, energinya terkuras. Itu adalah catatan kaki yang sangat lembut dalam kisah makhluk yang begitu terkait dengan kematian dan pengingat bahwa bahkan kehidupan yang paling berbahaya pun dapat didorong oleh pengorbanan. Tetapi bahkan dalam kematian, gurita cincin biru tetap berbahaya. Racunnya tidak langsung terdegradasi. Individu yang baru saja mati masih dapat memberikan gigitan yang fatal. Para ilmuwan yang menanganinya untuk penelitian melakukannya dengan sarung tangan bedah, forsep, dan tidak sedikit kehati-hatian. Tidak peduli seberapa tak bernyawa kelihatannya, tidak peduli seberapa damai ia menutupi tepi kolam pasang surut, risikonya tetap nyata. Karena di lautan, keindahan dan bahaya seringkali bukan hal yang berlawanan. Keduanya adalah pasangan yang menyamar. Menemukan salah satunya berarti merasakan tabrakan aneh antara keajaiban dan ketakutan. Kekaguman menyaksikan permata hidup berdenyut dengan warna yang mustahil dipadukan dengan kesadaran dingin bahwa Anda hanya beberapa inci dari kehancuran.
Dan mungkin itulah kejeniusannya. Gurita cincin biru tidak perlu mengejar Anda. Ia hanya perlu Anda menyadarinya terlambat. Namun, persenjataan laut masih jauh dari habis. Karena jika terumbu karang memiliki pembunuhnya dan pasang surut menarik bom mereka, apa yang mengintai di dunia tipu daya dan ilusi yang kaya akan mimikri, di mana predator tidak hanya menyerang, mereka berpura-pura. Selanjutnya, kita memasuki dunia di mana makhluk laut paling berbahaya tidak bersembunyi di depan mata. Perhatikan ikan kalajengking, makhluk yang begitu meyakinkan dalam penyamarannya, sehingga bahkan penyelam berpengalaman pun salah mengiranya sebagai puing-puing karang. Ia tidak bergerak, tidak berkedip. Ia hanya menunggu. Tertutup alga, pasir, dan sesekali hiasan tak sengaja. Ia tampak seperti dasar laut itu sendiri. Namun di bawah kerak itu, terdapat deretan duri berbisa. Setajam duri dan sama tak kenal ampunnya. Melangkah terlalu dekat dan ikan itu akan menyerang dengan kekuatan yang dahsyat. Lalu ada hewan yang melakukan tipu daya mereka dengan lebih halus. Ikan kalajengking misalnya, meniru pola dan warna ikan buntal beracun untuk mengusir predator. Ia tidak membawa racunnya sendiri. Ia hanya berpura-pura. Seperti anak kecil yang mengenakan kostum pahlawan super. Ia meminjam bahaya untuk merasa aman. Dan yang mengejutkan, ia berhasil. Beberapa makhluk meniru melalui gerakan. Ikan bibir manis yang masih muda, misalnya, bergoyang tak menentu seperti cacing pipih beracun. Sotong betina telah diamati bersembunyi di tempat yang terlihat jelas. Bukan dengan meniru spesies lain, tetapi dengan menyamar sebagai jantan untuk menghindari gangguan dari pelamar yang bersaing. Ia meluncur ke tempat kawin tanpa disadari, seperti mata-mata di antara para penjaga, dan kawin dengan pasangan pilihannya, sementara yang lain melihat tanpa menyadari apapun. Di dunia ini, bahkan cinta pun bersifat taktis. Yang mengikat makhluk-makhluk ini bukanlah ukuran, garis keturunan, atau bahkan habitat, melainkan penggunaan rasa nyaman palsu mereka. Mereka membuat Anda percaya bahwa Anda aman, bahwa apa yang Anda lihat itulah yang Anda dapatkan. Dan kemudian ketika Anda terlalu dekat untuk mundur, kebenaran menyengat, menggigit, atau membuat mati rasa. Predator-predator ini tidak mengejar dengan gigi atau mengaum di air dengan cepat. Mereka melakukan sesuatu yang jauh lebih jahat. Mereka mendapatkan kepercayaan Anda. Dan kepercayaan itu di alam liar adalah hal yang paling berbahaya dari semuanya. Tetapi mungkin bagian yang paling mengerikan dari teater beracun ini adalah bahwa kita manusia sangat mudah ditipu. Mata kita mencari kontras, bentuk yang berani, dan bahaya yang jelas. Kita mempercayai kode warna. Merah berarti berhenti, biru berarti tenang. Pola harus memiliki makna. Tetapi di laut, aturan-aturan ini tidak berlaku. Kini kita menyelam dari penyamaran menuju tipu daya yang berbeda. Zona perang di tepi pantai, tempat keindahan tidak bersembunyi di balik penyamaran atau mimikri, melainkan di tempat-tempat yang membuat manusia merasa paling rileks. Di tepi surga, semuanya dimulai dengan tawa. Telapak kaki telanjang terbenam di pasir putih gula, sementara ombak menjilat malas di pergelangan kaki. Matahari terasa hangat, terlalu hangat, meleleh ke kulit dengan pelukan keemasan yang membuat wisatawan lupa waktu. Dan disinilah hanya beberapa langkah dari keamanan pantai yang dipenuhi handuk, bahaya menyelimuti dalam keheningan.
Karena di perairan tropis, zona mematikan bukanlah di luar sana, di luar terumbu karang, di wilayah tak dikenal yang luas. Zona mematikan itu ada di sini, di perairan dangkal di bawah kaki Anda, berdengung dengan ancaman tersembunyi yang tak akan pernah Anda duga. Hanya sedikit orang yang menduga bahwa sebagian besar pertemuan dengan makhluk laut berbisa tidak terjadi selama penyelaman laut dalam atau saat menantang dinding karang yang bergerigi. Pertemuan itu terjadi di air setinggi pinggang di laguna yang tenang. Pantai-pantai utara Australia, misalnya, terkenal dengan kawanan ubur-ubur kotak musimannya. Tubuh mereka yang tembus cahaya membuat mereka hampir tak terlihat di ombak. Antara Oktober dan Mei, perairan ini menjadi ladang ranjau kematian yang berkilauan. Tetapi kedekatan dengan kesempurnaan, dan kemudian ada ikan batu yang terkubur tepat di bawah pasir, seperti fosil yang terlupakan, sering bersembunyi di muara dangkal, dekat muara sungai atau di kolam pasang surut berbatu, tempat anak-anak suka menjelajah. Ikan berbisa ini beristirahat seperti jebakan yang dipasang oleh alam itu sendiri. Satu langkah yang salah, terkadang hanya pergeseran berat badan di atas batu yang terendam, dan duri punggungnya naik, menyuntikkan racun yang terasa, kata para penyintas, seperti besi cair yang dituangkan melalui tulang. Sebagian besar cedera terjadi bukan pada penyelam atau nelayan, tetapi pada wisatawan dengan sandal jepit, mengarungi antara perahu, menjelajahi hutan bakau, atau berdiri diam untuk mengambil swafoto. Laut, acuh tak acuh terhadap niat, tidak mendiskriminasi. Peta sengatan laut global menunjukkan pola yang mengejutkan. Zona panas tidak mengelompok di lepas pantai. Mereka memeluk tepian. Queensland Utara, Okinawa, sebagian Filipina, gugusan pulau di Indonesia, laguna-laguna tenang di Thailand. Semua tempat di mana perairan dangkal menjadi zona bahaya, terutama di bulan-bulan hangat ketika spesies berbisa berkembang biak atau bermigrasi lebih dekat ke garis pantai. Dan karena daerah-daerah ini merupakan tujuan wisata yang dicintai, mereka juga merupakan badai yang sempurna. Manusia yang santai bertemu dengan laut yang tampak santai, dan konsekuensinya tajam, cepat, dan seringkali tak terduga. Namun tidak semua pertemuan dimulai dengan sengatan. Terkadang itu hanya sebuah cangkang yang cantik bersarang seperti harta karun di kolam pasang surut. Anda membungkuk untuk mengambilnya. Kagumi pusaran warna-warni itu. Putar perlahan di tangan Anda. Anda tidak melihat otot kecil itu tertarik ke belakang. Anda tidak melihat bayangan di dalamnya bergeser. Dan kemudian sebuah tusukan, siput kerucut yang masih bersembunyi di rumahnya, telah mengeluarkan tombaknya. Rakunnya diam tetapi cepat. Ia mati. Otot-ototmu, paru-parumu, suaramu. Turis di Bali, Fiji, bahkan Hawaii telah melaporkan pingsan hanya beberapa menit setelah kontak. Dan ironisnya, banyak yang bahkan tidak tahu bahwa mereka sedang memegang sesuatu yang hidup. Pantai dipenuhi dengan pengkhianatan yang ironis. Bulu babi tampak seperti bunga-bunga ungu aneh yang tersebar di bebatuan, sampai Anda berlutut di atasnya dan puluhan duri patah di bawah kulit Anda. Beberapa mengandung racun. Yang lain hanya puas menyebabkan pembengkakan yang menyakitkan selama berhari-hari. Ikan lele yang sering terlihat berenang cepat di dekat rekan-rekan atau terumbu dangkal memiliki duri berbisa yang dapat menimbulkan rasa sakit yang menusuk diikuti oleh rasa mati rasa selama berjam-jam. Bahkan ikan pari yang begitu anggun dan pasif di teluk yang lebih dalam
menyukai kehangatan perairan dangkal. Tempat mereka beristirahat di bawah pasir seperti panekuk yang sedang tidur. Ekor mereka yang dipersenjatai dengan duri bergerigi akan dikibaskan secara defensif ketika diinjak, dan bahkan serangan sekilas dapat mengiris dalam-dalam ke tendon, terkadang melepaskan racun yang menyebabkan kejang atau kram hebat. Bukan berarti makhluk-makhluk ini jahat. Tak satu pun dari mereka menyerang tanpa sebab. Faktanya, kebanyakan dari mereka adalah seniman penyergap atau spesialis pertahanan. Senjata mereka bukanlah alat perang, melainkan perisai untuk bertahan hidup. Mereka menyengat karena diinjak, diangkat, dan dipojokkan. Mereka tidak ingin menyakiti, tetapi mereka akan melakukannya jika terpaksa. Bahaya sebenarnya bukanlah mereka, melainkan kita. Ketidaktahuan kita yang membahagiakan. Keyakinan kita bahwa keselamatan hanya berjarak beberapa kaki dari pantai. Terumbu karang tidak berakhir di mana pasir dimulai. Ia hanya beradaptasi, bergeser, dan bersembunyi. Bahkan brosur pariwisata menambah mitos tersebut, menampilkan para perenang di Laguna Biru yang berkilauan, tak tersentuh dan tenteram. Sebuah fantasi keindahan yang tak berbahaya. Namun kenyataannya jauh lebih kompleks. Di setiap pantai yang tenang, terdapat pola pasang surut, pergeseran musim, siklus mekarnya karang dan perubahan ekologi yang mengundang spesies berbisa lebih dekat dari sebelumnya. Perubahan iklim juga berperan. Perairan yang menghangat memperluas jangkauan beberapa spesies. Dari spesies-spesies ini, membawa ubur-ubur kotak lebih jauh ke selatan, ikan batu ke perairan baru, siput kerucut ke pulau-pulau yang dulunya tenang. Batas antara aman dan liar semakin kabur, dan pantai bukan lagi surga seperti dulu. Bayangkan sengatan, sentuhan pada ubur-ubur, gigitan gurita kecil. Saat itu rasanya seperti bukan apa-apa. Tusukan jarum, geli. Namun di tingkat sel, invasi telah dimulai. Racun yang kini mengalir melalui jaringan bukanlah racun yang kacau balau, melainkan koktail protein, enzim, peptida, dan molekul yang sangat terorganisir, masing-masing dengan tugas yang sangat spesifik. Beberapa menyasar otot, lainnya menyasar sistem saraf. Beberapa melarutkan sel seperti asam menembus kertas. Lainnya membajak respons imun tubuh sendiri, membalikkan pertahanan melawan dirinya sendiri. Ambil contoh neurotoksin, alat favorit siput kerucut, ubur-ubur kotak, dan gurita cincin biru. Faktanya, banyak obat penghilang rasa sakit dan obat tekanan darah modern pertama kali ditemukan dengan merekayasa ulang racun laut ini. Apa yang membunuh di alam liar dapat menyembuhkan di klinik jika digunakan dengan benar. Kami bertemu Dr. Aiko Tanaka, seorang ahli biokimia laut yang mempelajari racun ubur-ubur kotak. Laboratoriumnya terletak di sepanjang pantai timur Okinawa. Ia menjelaskan dengan tangan bersarung tangan, memegang cawan petri di bawah cahaya biru, bagaimana racun ubur-ubur tidak hanya menghentikan jantung. Ia merobek membran sel, membanjirinya dengan ion hingga pecah. Ini seperti api listrik di dalam tubuh Anda, katanya. Dengan ketenangan yang hanya datang dari bertahun-tahun mempelajari hal-hal yang membunuh dengan cepat. Ia menunjukkan kepada kita pemindaian 3D dari aksi racun tersebut. Partikel-partikel kecil membuka saluran kalsium, mengganggu aliran kalium, dan membanjiri gerbang natrium. Tubuh terperangkap dalam badai kimianya sendiri, mengalami korsleting.
Lalu ada sitotoksin yang digunakan oleh ikan batu, ikan singa, dan berbagai jenis ikan pari berbisa. Senyawa-senyawa ini bertindak seperti bola penghancur mikroskopis, menghancurkan jaringan, memicu peradangan parah, dan dalam beberapa kasus menyebabkan nekrosis. Mereka tidak menargetkan sistem saraf. Mereka bertujuan untuk menghancurkan medan perang. Korban bisa ini sering menggambarkan pembengkakan yang menyebar seperti api, rasa sakit yang semakin parah setiap jam, dan luka yang terasa panas saat disentuh, bukan karena infeksi, melainkan karena kerusakan sel. Bisa ini menyebabkan pembuluh darah bocor, serat otot pecah, dan sel-sel kekebalan tubuh panik. Apa yang dulunya kaki menjadi tungku api. Pemulihan bukan tentang penyembuhan. Ini tentang bertahan hidup dari kerusakan yang telah terjadi. Namun, mungkin kelas bisa yang paling menarik dan mengganggu adalah yang membajak sistem saraf otonom. Ubur-ubur Irakanji tidak membunuh Anda dengan kekuatan kasar. Ia membuat Anda tubuhnya sendiri berbalik melawan dirinya sendiri. Racunnya memicu banjir katekolamin, adrenalin, yang meningkatkan detak jantung, tekanan darah, dan membanjiri reseptor rasa sakit. Para korban sering melaporkan rasa kehancuran yang mendalam, keruntuhan psikologis yang terasa fisik sekaligus mental. Ini bukan sekadar racun. Ini adalah gaslighting kimiawi. Tubuh mengira dirinya sekarat, sehingga berperilaku seperti itu. Dan terkadang itu benar. Ironisnya, makhluk-makhluk ini, para ahli pembunuhan molekuler, tidak dilahirkan dengan pengetahuan tentang cara membunuh. Evolusi menyempurnakan kimia mereka selama ribuan tahun melalui percobaan dan mutasi, membentuk molekul yang mengalahkan mangsa dan predator. Gurita cincin biru tidak memilih tetrodotoxin. Ia mewarisi bakteri yang memproduksinya, lalu menjadi inangnya. Mengembangkan cara untuk memanfaatkannya demi keuntungannya. Ini bukan sekadar gurita berbisa. Ini adalah kemitraan, simbiosis antara mikroba dan moluska yang mengubah gigitan menjadi senjata kelumpuhan massal. Alam, tampaknya, menulis cetak birunya yang paling efektif melalui kolaborasi. Namun tidak semua hewan berbisa adalah pemburu. Beberapa hanya bersifat pencegah, menggunakan racun bukan untuk membunuh, melainkan untuk mencegah. Anemon laut, misalnya, mengisi sel penyengatnya dengan racun yang menyebabkan ruam yang menyakitkan, tetapi jarang menimbulkan efek yang lebih parah. Tujuan mereka bukan untuk memakan Anda, melainkan untuk memastikan Anda tidak kembali. Hal yang sama berlaku untuk koral api yang memberikan sengatan membara yang meninggalkan bekas luka dan lepuh. Sebuah peringatan yang terukir di kulit seperti tanda biologis jangan disentuh. Di bawahnya, karang bersinar seperti kaca patri di bawah cahaya katedral. Terumbu karang penuh dengan warna dan gerakan. Namun pada penyelaman ini, ia tidak akan mengingat karang itu. Ia akan mengingat cangkangnya. Itu sempurna, halus dan simetris, dicat dengan spiral emas dan berbintik-bintik seperti macan tutul gelap. Ia duduk setengah terkubur di pasir di tepi kepala karang. Tampak seperti harta karun yang dibeli turis di toko-toko souvenir tepi pantai. Tanpa berpikir, Tom meraih dan menggenggamnya. Sengatannya bahkan tidak menyakitkan. Hanya tusukan halus, seperti menggesek duri. Lalu, tibalah bagian yang aneh. Bukan panik tetapi hening. Mati rasa yang perlahan merayapi pergelangan tangannya, lalu sikunya, dan kemudian kesadaran yang mengerikan. Dia tidak bisa menggerakkan jari-jarinya, tidak bisa bergerak sama sekali.
Air menekan lebih rapat. Penglihatannya kabur. Napasnya yang dulu stabil dan terkendali mulai gagal. Tom disengat siput kerucut. Salah satu makhluk paling mematikan di lautan. Dia beruntung. Perahu itu memiliki oksigen darurat. Rumah sakitnya dekat. Dan berkat sedikit keberuntungan, dosis yang diterimanya tidak sepenuhnya menghentikan diafragmanya. Tetapi ia menghabiskan 4 hari di ICU. Tidak dapat berbicara dengan mesin yang bernapas untuknya. Dokter kemudian memberitahunya bahwa ia terlambat beberapa menit dari kematian. Dan yang hampir membunuhnya, sebuah kerang laut yang tampak seperti milik kotak pasir anak-anak. Seorang wanita bernama Anna sedang mengarungi perairan dangkal bersama putrinya. Mereka tidak lebih dari 3 meter dari pantai. Anna baru saja membungkuk untuk memercikkan air ke putrinya ketika ia merasakan sesuatu menyentuh pahanya. Kemudian, api yang membakar pun muncul. Ia tersentak, terhuyung mundur, dan dalam hitungan detik jatuh ke air. Seorang penjaga pantai melihatnya jatuh dan berlari masuk. Jantungnya telah berhenti berdetak saat penjaga pantai itu tiba. CPR dilakukan tepat di pantai, di bawah naungan pohon palem dan tenda tabir surya. Ia nyaris tak sadarkan diri dan dilarikan ke klinik. Pelakunya, ubur-ubur kotak yang melayang tak terlihat di air setinggi lutut. Tentakelnya menyentuh kulitnya kurang dari sedetik. Rumah sakit mencatat pola senatannya. Ia kemudian diberitahu bahwa jantungnya berhenti selama 83 detik. Ada sesuatu yang sangat menakutkan tentang bisa. Tidak seperti trauma, gigitan, patah tulang, pendarahan. Bisa itu diam, internal. Anda tidak dapat melihatnya bekerja, tetapi Anda dapat merasakannya seolah-olah tubuh Anda sendiri telah berbalik melawan Anda. Itulah sensasi yang mencengkeram David. Seorang fotografer laut disengat ikan batu saat memasang tripod di terumbu dangkal. Ia salah melangkah. Hanya itu, satu tekanan kakinya yang salah perhitungan pada sesuatu yang tampak seperti batu. Rasa sakit itu, katanya kemudian, bukanlah rasa sakit dalam arti konvensional. Itu eksistensial. Itu memancar dari kakinya ke seluruh tungkainya seperti api cair yang dituangkan melalui pembuluh darah. Ia menjerit di bawah air. Ia hampir tidak ingat kembali ke perahu. Hanya kilatan cahaya putih menyilaukan, kabut keterkejutan dan kebingungan. Yang terjadi selanjutnya bukan hanya penderitaan berjam-jam, melainkan berbulan-bulan penyembuhan. Racun itu telah memicu kerusakan saraf dan kerusakan jaringan. Ia mengalami infeksi sekunder, kehilangan rasa di beberapa bagian kakinya, dan berjalan pincang selama hampir setahun. Namun lautan tropis memutarbalikkan aturan. Mereka mengaburkan predator dan surga ke dalam palet yang sama. Makhluk-makhluk paling berbahaya tampak seperti mimpi. Maka kita pun tertarik oleh kilauan itu, simetri, ancaman halus di bawah permukaan. Ini adalah campuran psikologis adrenalin dan kekaguman. Sensasi berdiri di tepi sesuatu yang indah sekaligus mematikan. Tahu bahwa satu langkah salah bisa membuat Anda menjadi berita utama, namun tetap melangkah maju. Namun ada sisi lain dari kisah ini. Sisi yang mengungkapkan betapa salahnya kita tentang siapa yang perlu dilindungi. Karena meskipun makhluk berbisa ini telah mendapatkan reputasi menakutkan, mereka bukanlah penjahat dalam cerita ini. Kitalah penjahatnya. Populasi ikan batu menyusut di daerah-daerah yang terumbu karangnya telah memutih atau dibom. Siput kerucut yang dulu melimpah di taman karang
kini kesulitan bereproduksi karena habitat mereka runtuh di bawah laut yang semakin asam. Bahkan ubur-ubur kotak, meskipun kawanannya musiman, rentan terhadap polusi dan perubahan iklim. Senjata mereka mungkin mematikan, tetapi mereka tidak pernah dimaksudkan untuk kita. Kita melangkah ke dunia mereka, bukan sebaliknya. Dan inilah ironinya. Racun yang sama yang dapat menghentikan jantung kita, mungkin suatu hari nanti akan menyelamatkan mereka. Tersembunyi di dalam molekul kompleks sengatan ubur-ubur dan gigitan gurita, terdapat kunci kesehatan manusia. Senyawa yang meredakan nyeri, mengatur irama jantung, menurunkan tekanan darah, dan mungkin melawan kanker. Tombak mematikan dari siput kerucut telah menginspirasi penemuan obat pereda nyeri yang ampuh. Para peneliti sedang menyelidiki racun gurita cincin biru untuk mencari petunjuk regenerasi saraf. Bahkan Irkani yang mengerikan mungkin mengandung enzim yang mengajarkan kita tentang stres dan peradangan seluler. Alam, seperti biasa, tidak menciptakan limbah, hanya potensi. Namun kita menghancurkan apa yang tidak kita pahami. Terumbu karang lenyap dalam gumpalan lumpur dan sianida. Perikanan secara tidak sengaja menjaring spesies langka, membuangnya begitu saja sebagai tangkapan sampingan. Dan makhluk yang paling kita takuti, makhluk dengan bakat terkuat yang terkunci di dalam bisanya, seringkali menjadi yang pertama punah. Seolah-olah kita sedang menghapus laboratorium kimia tercanggih di dunia, bahkan sebelum kita membaca instruksinya. Jadi mengapa kita terus berenang di perairan ini meskipun tahu apa yang ada di bawahnya? Mungkin itu bukan pembangkangan atau ketidaktahuan, atau bahkan pencarian sensasi. Mungkin itu sesuatu yang lebih dalam, penghormatan bawah sadar terhadap kekasaran alam. Cara alam menyeimbangkan keindahan dan kebrutalan dengan begitu presisi. Memasuki lautan berarti menerima kontrak. Di sini Anda tidak lagi berada di puncak rantai makanan. Di sini Anda bergerak lebih lambat, bernapas berbeda, merasakan beratnya kerapuhan Anda di setiap arus. Dan mungkin itulah yang menarik kita kembali. Bukan terlepas dari bahayanya, tetapi karena itu. Karena pada saat itu, melayang di atas karang beberapa inci dari makhluk yang dapat membunuh Anda tanpa suara. Anda benar-benar hidup. Saat kita meninggalkan alam berbisa ini, mari kita bawa lebih dari sekadar rasa takut. Mari kita bawa rasa hormat untuk hewan-hewan yang menggunakan racun mereka dengan anggun, untuk ekosistem yang membentuknya, dan untuk garis berkilauan aneh, tempat bahaya bertemu keajaiban. Sengatan bukanlah akhir dari cerita. Ini adalah awal dari pemahaman yang lebih mendalam tentang kekuatan alam dan tempat kita di dalamnya. Dan tepat di balik terumbu karang, melewati bisikan buih terakhir, lautan menanti. Masih indah, masih mematikan, dan selalu memanggil kita.